Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, masih bersama Sekar Sari di Voice of Indonesia. Dan Sam di Hong Kong, RTHK Radio Television Hong Kong. Sudah mulai memasuki bulan September. Ada lagunya, ingat nggak Sam? September Ceria. September Ceria. Iya, kalau di Indonesia sampai ada lagunya karena bulan September itu begitu spesial, termasuk juga untuk RRI juga spesial karena tanggal 11 September itu diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Jadi kita mau ulang tahun. Wah, Hari Radio Nasional di Indonesia apa seluruh dunia nih? Di Indonesia karena Indonesia. kelahirannya berdirinya RRI diperingati sebagai Hari Radio Nasional tanggal 11 September. Rangkaiannya biasanya rame banget, mulai dari ada konser, kemudian juga ada simbolis upacara gitu, penyulutan obor yang melambangkan dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi kita juga mau berulang tahun. Yang Wah, usianya juga mantap, sudah mantap. tidak lagi muda. Begitu. Tapi di Hong Kong juga nggak mau kalah. We have Ada a apa? Mid Autumn Festival. Ya, moodnya tuh udah mood Mid Autumn. Jadi Mid Autumn itu banyak lantern-lantern, ya, terus makan kue bulan, namanya kue bulan. Mooncake. Mooncake festival ya biasanya ya. Cake. Jadi senang deh pokoknya kalau di bulan September itu. Kalau cuacanya biasanya seperti apa sih? Apakah kayak misalkan ada yang berguguran gitu tuh? Atau Belum. biasa-biasa aja? Belum ya? Belum dia. Belum. Hanya di Jepang yang gugur kelihatan. Oh kayak gugur. gitu ya. Di Hong Kong nggak ya? Masih Di sama Hong Kong. seperti beberapa minggu yang lalu ketika saya datang tuh masih sama seperti itu. Oh, Masih panas, ya nggak, masih panas, masih hujan, ya nggak, panas hujan. Tapi mendingan sih daripada di bulan Juli sama Agustus. Oh, ya. oke. Tapi karena ada lantern-lanternnya tuh jadi romantis nggak sih kalau malam-malam? Bagus-bagus ya. Itu di sekolahan juga, di mana-mana di sekolahan. Ya itu murid-muridnya disuruh bikin lantern sendiri, ya macam-macam. Very creative. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta
takkan terikat waktu. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, terima kasih masih bersama di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Saya nggak sendirian, ada Ibu Dwi Retno Agustini. Bu Dwi Retno Agustini, manggilnya Bu Retno ya? Retno. Iya, ini di sana di Hong Kong ada Sam. Hai Pak Sam. Halo Retno. Ketemu lagi. Wah, saya udah Good to kenal see you. Retno. It's good to see you too. Ya, sudah kenal Retno sudah berapa tahun ya? How many years? 20 something. 20 something. Oh, lama banget. Gimana proses perkenalannya nih Bu Retno sama Pak Sam waktu itu? Ketemunya sih di Hong Kong juga. Ketemunya di Hong Kong. Waktu itu Bu Retno sedang bekerja. Enggak sih, sebenarnya sedang jalan-jalan. Oh, lagi jalan-jalan. Sama Bu Tuti. Kita lagi aku nggak terlalu inget di mana ketemunya, tapi saat itu dikenalin sama Pak Sam. Kalau nggak salah waktu itu pas di salah satu organisasi teman-teman PM yang di sana ya. Terus Pak Sam ada di sana juga. Oh gitu. Oke, baik. Bu Retno ini di Hong Kong berapa lama, Bu? Nggak lama sih, dari 1998 sampai 2005 aja. Lama sih, Bu. Lama ya, Sam ya? Baru. Baru. Teman-temannya ada yang 15 tahun, 20 iya tahun sih, nggak betul sih, pulang-pulang. ada yang 30 tahun juga ya. Waktu itu Bu Retno di Hong Kong sebagai? Aku sebagai PMI juga. Terus 2 tahun pertama itu akhirnya ketemu Ibu Sri Astuti Kamarini. Kemudian GM-nya Bang Beni. ya saat itu, kemudian ditawarin ya udah Red, habisin kontrak, habis itu sama aku aja. Dan ya udah akhirnya sama Bu Tuti diminta untuk ke remittance juga, terus bantuin kelola organisasi Kartini saat itu namanya, yang ada di Hong Kong, yang ngajarin teman-teman hard skill, soft skill gitu, supaya mereka punya bekal. Oke, karena memang dari tadi yang kita bicarakan tuh itu ya, setelah kembali ke tanah air, mau jadi apa gitu. Jadi pas banget ya Sam, kita nanyanya tuh ke Bu Retno yang memang mengajarkan juga untuk hard skill atau soft skill yang bisa berguna setelah purna tugas seperti itu ya Bu Retno ya. Termasuk Bu Retno sendiri. Tapi mungkin saya tambahin ya, saya salut sama beliau karena dari Hong Kong menuju ke Indonesia perjuangannya bagaimana menjadi guru Inggris atau pernah ngambil Inggris course di Hong Kong, terus jadi guru Inggris, jadi sekarang jadi translator. Wih, Gitu deh, keren panjang perjalanannya. Keren banget ya. Selanjutnya Mbak Retno yang cerita. Jadi memang ternyata paling senang kita ya Sam ya kalau ngelihat PMI kita yang di Hong Kong terus mensukseskan dirinya, banyak belajar, mengambil banyak pengalaman, kemudian kembali menjadi seseorang yang jauh lebih luar biasa dan bisa membagikan ilmunya. Jadi waktu itu belajar bahasa Inggrisnya di mana Bu Retno? Di British Council. Hanya Sabtu Minggu atau gimana ya waktu itu? Enggak, ya waktu itu kayak sekolah biasa aja. Jadi dari ambil GE sampai saya ambil TOEFL. Oh iya. Karena kan setelah 2 tahun waktunya nggak seperti PMI yang hanya terbatas di akhir pekan gitu ya. Wih, keren banget, sampai akhirnya sekarang bisa menjadi seorang translator, kemudian mengajar juga ya? Mengajar juga. Sebetulnya kalau untuk para PMI lainnya untuk bisa menjadi seperti Bu Retno itu apa tips-tipsnya? Yang pasti semua orang punya alasan untuk ke Hong Kong, ya kan? Backgroundnya pasti macam-macam. Tapi once dia di sana, dia sudah harus set plan-nya, short term, long term planning. Karena kita nggak selamanya mau ada di sana kan? Ya. Jadi menurut saya sih tetap seseorang itu harus invest di hard skill, soft skill tadi supaya pas dia pulang dia punya gambaran mau ngapain, gitu. Kalau dia nggak punya gambaran apapun, yang terjadi ya udah ke sana punya duit, habis itu pulang duitnya habis, that's it.
Tetap nggak jadi Balik apa-apa, lagi. tetap balik lagi ke sana. Itu cycle-nya akan berulang berkali-kali gitu. Tapi pada saat kita sudah punya investasi ke diri sendiri, pasti kita punya something yang kita mau kerjain pas pulang. Oke, itulah kenapa di narasumber kita minggu lalu juga mengingatkan ya, yang nomor satu tuh mindset gitu ya. Betul, betul. Kalau mindset kita, oke lah apapun kita di sana, let's say kita bekerja sama orang di sana, we have hard times di sana, tapi kalau mindset kita bukan mindset ART, I'm sorry, nggak ada maksud untuk Iya, merendahkan iya, itu, tapi kalau kita mindset bukan itu, kita pasti akan cari cara untuk upgrade gitu, dengan cara apapun gitu. Dan Saya rasa jadi Ya. orang tuh harus upgrade, ya upgrade diri sendiri, ya nggak? Target dan mempunyai target setiap tahun harus bagaimana? betul. Ya. Supaya Nah, kita ini punya kelihatan value. kelihatan dengan Mbak Retno ini, ya nggak? Targetnya tuh di sini sampai punya passion ini ya di movie ya. Ya, akhirnya ke sana. Akhirnya ke sana. Gitu. Bagaimana? Boleh cerita sedikit? Sebenarnya karena awalnya bisa bahasa Inggris itu kan tidak hanya jadi guru bahasa Inggris. Jadi bisa ke banyak sektor gitu ya. Antara lain juga di entertainment sebagai movie translator atau subtitle. Nah, dari situ kebetulan saya dapat kesempatan untuk jadi movie translator freelance waktu itu pertama dengan RK23 gitu, yang produksi Warkop Reborn dan banyak film-film box office yang sudah diproduksi RK23. Nah, dari situ akhirnya I learned something dan nggak hanya jadi movie translator, akhirnya diminta untuk subtitle. Kemudian yang sekarang ini saya baru banget join freelance di Deluxe. Deluxe itu production company memang untuk entertainment yang memang dia untuk terjemahin film-film Hollywood ke Indonesia. Gitu. Akhirnya ke situ ya dari bahasa Inggris. Jadi buat saya belajar bahasa Inggris itu it's a must. Iya. Yang itu bisa beneran bisa bawa kita kemana-mana dan bisa memberi kita banyak peluang. Oke, waktu itu ketika di Hong Kong kenapa memilih belajar bahasa Inggris gitu kan? Barangkali kayaknya kalau British Council di Jakarta juga ada atau di Indonesia juga ada, atau mungkin kenapa sampai akhirnya memilih ke situ? Nggak punya teman. Wah, Pak Sam. Nggak punya teman. Nah, terus ngobrol-ngobrol sama Bukan teman di sini. Nggak, maksudnya Pak Sam Nggak sibuk, dikategorikan teman ini. sibuk dengan pekerjaannya gitu kan. Jadi iya. disarankan saat itu ngobrol sama Bu Tuti ini, terus beliau bilang ya udah ke British Council aja, di sana kayaknya cocok deh sekalian kamu belajar gitu. Ya udah akhirnya saya ke sana, terus punya temen yang sama-sama nggak punya temen juga kan. Nah akhirnya kebablas pengen belajar yang lain gitu, nggak cuma bahasa Inggris dari situ. Oke, hikmah dari nggak punya temen. Ya. Karena saya nggak ngerti kadang kalau lagi libur saya nggak bisa kayak teman-teman yang hangout di mana Pak? Victoria Park. Nggak gitu karena harus standby untuk remittance, bantuin Bu Tuti juga untuk kelola organisasi Kartini itu, ngajar juga. Jadi emang nggak punya temen gitu. Kalau anak-anak kan libur ya udah gitu rame-rame ngobrol. Walaupun kalau di Victoria Park juga yang nongkrong juga banyak juga yang produktif ya, yang melestarikan budaya gitu juga seru-seru juga sih. Tapi memang upgrade diri itu penting banget. Jadi ketika kita pertama kita punya planning, kemudian juga kita memiliki keinginan untuk upgrade diri, seperti tadi Bu Retno bilang ya Sam ya, selalu akan ada jalan. Ya. Betul. There's pepatah kata ya. Saya selalu percaya dengan pepatah kata. There is a will, there is a way. Yeah. When there is a will, there is a way. Yes, when there is a Oke. will, there is a way. Keren ya, keren banget. Tapi saya juga melihat bahwa memang di sini ada sosok seperti misalkan Bu Tuti gitu ya, yang memberikan apa ya, semacam panduan gitu. Kamu ke ini aja belajar bahasa Inggris, itu juga penting juga ya Ya sih? benar. Saya ketemu orang yang tepat, alhamdulillah. Jadi insight-nya banyak dapat dari Pak Sam, dari Bu Tuti gitu. Karena dalam perjalanannya ya beliau-beliau ini yang terus membuka peluang. Oh, oke. Terima kasih Pak Sam, Bu Tuti.
Banyak yang menginspirasi ternyata ya. Baik. Banyak. Dan yang perjalanannya juga nggak singkat ya. Saya tahu we try to communicate ya dengan Mbak Retno ya, jadi kadang-kadang tanya ide-ide exchange ya nggak. Dan saya rasa itu penting ya. Always communicate. Ya. Oke, baik. Bu Retno, terakhir saya mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para PMI yang saat ini masih bertugas di sana, yang masih masih menikmati akhir pekannya di Victoria Park, yang masih bersama teman-teman, yang mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Yang masih belum mau pulang juga. Oh iya. Tapi emang Hongkong bikin nggak mau pulang sih, Pengen Sam, nggak ya? mau pulang, itu godaan duniawi. Iya benar ya. Jadi buat saya mesti ingat batasan kapan stop, kapan selesai. Karena kalau kita nggak punya batasan itu, kita akan bablas terus dan terus. And it's not gonna stop there. Kayak manusia itu kan memang nggak pernah ada puasnya ya. Jadi emang harus kita sendiri yang tentukan kapan kita harus stop. Dan selama kita di sana, make it worth. Jangan sampai sia-sia karena udah ninggalin keluarga, ninggalin orang-orang yang disayang. Jadi jangan sampai sia-sia terus pulang nggak bawa bekal apapun. Bekal dalam arti bisa ilmu, bisa materi gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena waktu itu mahal banget Ya, dan tidak dan bisa nggak dibeli kembali. dan tidak bisa kembali. Betul. Baik, Ibu Dwi Retno Agustini, terima kasih untuk inspirasinya hari ini. Sama-sama Kak Sekar. Ini banget ya Sam ya, betul-betul menyentuh banget, dan semoga ini juga bisa menyentuh para pendengar Halo Jakarta, Halo Hongkong lainnya. Semoga. Benar juga ya nggak. Jadi saya selalu merekomendasi teman-teman ya nggak, istilahnya narasumber yang berinspirasi dan gimana yang istilahnya mau memberanikan diri untuk melangkah ke depan, dan itu sangat penting bagi saya. Karena melangkah itu memang tidak mudah, tapi kalau teman-temannya bisa melangkah, pasti yang lain juga bisa. Kita tunggu inspirasi-inspirasi lainnya di Halo Jakarta, Halo Hongkong. Sekali lagi terima kasih Bu Retno, salam sehat dan sukses selalu. Kak Sekar. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hongkong, seru banget ngobrolnya tadi ya. Saya aja ikut inspirasi loh. Harus mau melangkah nih. Jadi nggak boleh gini-gini aja. Harus ada upgrade dalam diri kita. Ini tadi cerita dari Jakarta yang begitu inspiratif dan juga menggugah. Dari Hongkong, ada cerita apa lagi nih Sam? Hong Kong ini ada genius of lyric music and Hong Kong culture, James Wong Jim. Wow. Dia penulis lagu ya, yang lagu-lagu terkenal di Hong Kong itu beliau yang menulis, dan ada exhibitionnya ya, exhibition A Laugh at the World of James Wong ya. Itu nanti kita bisa lihat videonya juga ya, teman-teman bisa bisa melihat apa sih dan di mana sih. Ini Ya, teman-teman semua atau turis-turis dari Indonesia yang mau ke Hong Kong ya nggak, kemana sih yang senang musik ya, bisa lihat exhibitionnya James Wong Jim ya. Oke, buat kamu pecinta musik harus banget datang ya. Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Kali ini kami akan memberikan rekomendasi sebuah pameran untuk Anda kunjungi di akhir pekan. Di Hong Kong sedang berlangsung sebuah pameran yang bertajuk A Laugh at the World James Wong. Pameran yang termasuk dalam rangkaian acara Hong Kong Pop Culture Festival 2024 ini diadakan untuk mengenang 20 tahun kepergian James Wong. James Wong adalah seorang yang terkenal dalam bidang seni budaya di Hong Kong. Ia adalah seorang yang jenius dalam membuat komposisi musik dan lirik, film, iklan, dan seni pertunjukan. Pameran ini berlangsung hingga Februari 2025 di Hong Kong Heritage Museum. Dari Hong Kong, Yusuf Nugraha untuk Voice of Indonesia dan Radio Television Hong Kong.
Oke, Oke, ini saya mau ada membacakan. baca ini. Iya, ini agak panjang sebetulnya. Jadi kemarin tuh nggak sempet dibaca, tapi ini dari episodenya Mbak Heni Sri Sundani, masih ingat? Nah, Oh ini, iya 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 iya. ya, ini belum sempat dibacain karena cukup panjang, dari Mbak Elsin Channel. Ini Mbak Elsin Channel ini pendengar setianya Halo Jakarta, Halo Hongkong ya. Ini fansnya Sam nih. Mengucapkan gini, halo Kak Sekar dan Kak Sam, halo Mbak Heni, selamat ya sudah sukses di tanah air. Dan memang keputusan kita memilih pulang kampung itu kadang berat, katanya Sam. Wah, relate banget sama tadi perbincangan kita ya. Kemudian, namun alhamdulillah semua berjalan lancar dan sukses ya. Saya suka cerita ini dan mungkin sekarang ini sedang terjadi di saya yang harus memilih pulang merawat bunda. Semoga diberi kelancaran dan sukses seperti Mbak Heni. Semangat terus buat RTHK dan RRI, berikan info yang bermanfaat untuk kami. Terima kasih, bisa menginspirasi ya dari ceritanya Mbak Heni ya. Ini semoga ibunya yang sedang sakit bisa lekas sehat, lekas sembuh ya Sam ya. Dan menunggu anaknya pulang, kapan pulangnya gitu. Iya, Ya. ini Mbak Elsin ini apa masih di Hong Kong atau sudah pulang nih Sam nih? Karena udah beberapa Saya minggu rasa lalu masih di nih. Hong Kong. Oh, masih di Beliau ini Hong masih di Hong Kong dan Kong. rencana mau pulang. Saya bilang udah cepet pulang, nengokin ibunya. Ya. Saya tuh kadang-kadang yang lama-lama saya bilang udah pulang, ya nah, ibunya menunggu, ayahnya menunggu, anaknya Iya. menunggu. Iya, yang mau pulang segera, semoga perjalanannya juga lancar-lancar. Yang masih di sana seperti tadi kayak kata Bu Retno ya, sudah harus direncanakan kira-kira kapan nih ya titik saya harus kembali pulang dan kapan titik saya puas. Seperti itu ya Sam ya, ternyata dari membicarakan pekerja migran, tidak hanya untuk para pekerja migran aja, tapi untuk kita semua ya Sam ya. Kadang-kadang juga kita merasa tidak pernah puas akan segala sesuatu, mau mendapatkan lebih banyak gitu, tapi ternyata memang harus ada titik di mana kita kembali. Itu yang dapat kita ambil dari episode Halo Jakarta Halo Hongkong edisi kali ini. Semoga nanti kita bisa memberikan banyak inspirasi lainnya. Saya Sekar Sari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Dan saya Sam di RTHK dan akan kita kembali lagi di minggu depan. Baik, bye-bye. Bye. Sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku,
pagi kita, semua malam kita. Oh, 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 oh. Tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Jujur memang sakit di hati bila kini nyatanya engkau memilih dia. Takkan lagi ku sebodoh ini, larut di dalam angan tanpa tujuan. Takkan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Takkan lagi ku menunggumu di depan pintu, Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.